Kesehatan Mulia Husada Sumeneb saat ini telah mencetak lulusan kurang lebih 600 siswa calon tenaga kesehatan dengan didampingi tenaga pendidik yang profesional dan ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. SMK Kesehatan Mulia Husada Sumeneb kompeten, mandiri, dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rahman. Alamat saya di Kota Sumeneb. Unit kerja saya di SMK Kesehatan Mulia Husada Sumeneb yang beralamatkan di Jalan Jogotole, Lingkar Barat, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb. Di sini ada dua jurusan, yaitu keperawatan dan farmasi. Saya mengajar di sekolah ini sejak tahun 2012 yang lalu. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 akan melakukan praktek pembelajaran di kelas dengan berbasis model pembelajaran project based learning atau lebih dikenal dengan PJBL dengan materi proyek fungsi kuadrat pada kelas 10 keperawatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, minta tolong salah satu siswa untuk mewakili memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita pimpin doa. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang fungsi kuadrat. Ya, kalau kemarin kalian sudah diajarkan bagaimana mencari grafik fungsi, ya kan? Dan sekarang kita masuk pada pertemuan selanjutnya, masih kaitannya dengan fungsi kuadrat,
Cuma kita di sini akan membuat proyeknya. Ya, kita akan membuat proyeknya. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, saya bacakan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, jadi peserta didik mampu memahami konsep fungsi kuadrat dengan cermat dan menentukan gambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat dan teliti. Kemudian mengkaitkannya dengan proyek fungsi kuadrat. Jadi konsep fungsi kuadrat yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu kemudian dikaitkan dengan penerapannya pada sebuah proyek. Nah, nanti seperti apa? Ya. Nah, kemudian ada skenario pembelajaran namanya. Jadi desain pembelajaran kali ini ya itu pembelajaran berbasis project ya atau project based learning ya atau PJBL dengan pendekatan diferensiasi TPACK dan 4C itu maksudnya ada komunikasi, komunikatif, kemudian ada kreatif, ada kolaboratif dan kritis ya maksudnya itu 4C. Kemudian mekanisme penilaiannya seperti apa? Karena nanti akan ada kelompok juga yang akan saya bentuk karena berkaitan dengan proyek ya. Jadi penilaian kelompok ada juga penilaian individu. Ya, kemudian meliputi penilaian sikap, tanggung jawab kolaboratif, komunikatif, disiplin, integritas, santun dan mandiri. Melalui teknik observasi, jadi nanti ketika melakukan proyek nanti saya observasi ya kan serta penilaian pengetahuan dan keterampilan melalui soal pada aplikasi Quizzes. Jadi kali ini disiapkan juga kuisisnya, ya, Gform-nya juga nanti akan ada hal-hal yang perlu nanti diisi di Gform. Kemudian, nah terkait dengan motivasi pembelajaran, konsep penyelesaian fungsi kuadrat atau yang berkaitan dengan proyek tersebut berguna bagi mereka atau kalian, ya, dalam menyelesaikan kasus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik, ya, tentang konsep kurva atau benda yang menyerupai kurva grafik. Ya. Nah, itu terkait dengan motivasi pembelajaran. Kemudian sebelum kita lanjut, ya, nanti ada yang namanya zona emosi yang perlu kalian isi, ya kan? Zona emosi terkait dengan emosinya kalian dari rumah seperti apa, ya kan? Nanti diisi sesuai dengan emosinya kalian, bisa senang, bisa marah, bisa sedih, bisa bingung, ya kan? Jangan sampai ketika pembelajaran berlangsung, ya kan? Kalian cuma raganya yang di sekolah tapi jiwanya tidak. Di daerah ada Farah, Ismi, Laila, Aliati, ya, itu yang mulia. Baik, silakan berdiri. Adil. Mana semangatmu? Ya, kita mulai lagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Karena kita berkaitan dengan proyek, ya, dengan proyek, berarti nanti ada fase-fase yang akan kalian lalui, ya. Kalau di proyek itu ada fase 1 sampai dengan fase 5. Nah, dari gambar ini, ya, ada yang pernah lihat tidak gambar tersebut? Nah, yang gambar 1 apa? Oh, ini adanya di mana? Fase 1, menentukan letak yang mendasar. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Ya, yang tadi, yang stetoskop di mana lihatnya? Nah, kalau yang parabola, kemudian menurut kalian gambar tersebut membentuk seperti apa jika dikaitkan dengan pelajaran matematika? Ada yang bisa jawab? Kurva, ada yang bilang lingkaran. Nah, dari sini, ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang kemarin kita pelajari bersama itu
juga sama, cuma di sini karena dia lebar, ya. Untuk juga kita tabung ya, tabung jauhan, ya. Bisakah kalian menyebutkan gambar yang serupa yang kalian temui di laboratorium perawat? Ada tidak yang menyerupai itu Pak di perawat? Ada. Apa? Hah? Kateter? Masa ya? Iya, Kateter, ada lagi? Yang satu ada Lila, ada Lesmi, ada Masyati, ada Eyin, ya kan? Ada 4 orang, ya. Kemudian kelompok 2 ada Nadine, ada Nurul Anissa, ada Siva dan Luna. Ya. Jadi silakan gabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung semua kelompoknya? Ya. Nah, yang saya akan bagikan, ya, siswa menyusun desain proyek fungsi kuadrat sesuai dengan kelompok yang sudah saya bentuk, ya kan? Di sini saya punya LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 5. LKPD sudah saya bagikan. Mengkonversi soal fungsi kuadrat menjadi 2 fungsi kuadrat dengan melakukan perubahan terhadap koefisien x kuadrat dan x atau nilai dari a, b, dan c. Jadi alangkah baiknya nanti kita kerjakan di sekolah. Misal pulang sekolah, ya kan, dicicil, gitu kan. Nanti atau besok, ya kan, ada jam kosong antara selesai istirahat, kalau lagi pulang sekolah, atau misalkan nanti ada guru yang izin, nanti bisa saya minta jamnya untuk kita gunakan, ya kan. Atau nanti ketika pulang sekolah ada waktu, ya kan, kita mulai mengerjakan. Kelompok 2, ya, jadwalnya ketika jam istirahat, ya, kemudian setelah jam pulang, ya, cari jam pulangnya yang di awal, yang tidak terlalu sore pulangnya. Kemudian alat dan bahan, spidol, karton, pen, gunting, bolpen, SMS. Jadi selain menyiapkan proyek juga menyiapkan laporannya. Ya, fase 4 memonitor kemajuan proyek. Nanti ini ketika pembuatan proyek, ya. Memonitornya kalau dibuatkan di rumah sambil nanti saya pantau melalui grup, ya, sampai mana ya progresnya sudah berapa persen, ya. Nanti juga akan saya pantau. Karena ini tidak dikerjakan sekarang, masih saya siapkan bahan dan alatnya. Kemudian ini untuk pertemuan berikutnya, ya, fase 5 menguji hasil. Ya, jadi sekarang itu hanya sampai pada menyusun jadwal pembuatan, mendesain, menentukan alat dan bahan. Ya. Nanti tahap berikutnya akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Ya. Sebelum kita akhiri, silakan pimpin doa. Untuk hari ini kita akhiri pelajaran, mulai kita berdoa mulai. Ya, jadi selamat mengerjakan proyek. Kalau ada masalah, ada kesulitan apapun terkait dengan proyeknya, silakan konsultasi saya. Supaya pertemuan berikutnya jika kita sudah siap untuk presentasi dan mengembangkan hasil dari proyek yang kalian buat. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya di hari Kamis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya kan, penyusunan jadwal pelaksanaannya kapan, kemudian apa saja yang dibutuhkan, kemudian proyeknya seperti apa. Ya, kemarin disepakati bahwa proyeknya menggunakan kertas astu, ya kan. Jadi kalian sudah bawa masing-masing. Kemudian nanti menggambar grafiknya itu menggunakan aplikasi apa? GeoGebra. Ya, nanti yang di aplikasi GeoGebra itu akan kalian print atau nanti saya akan bantu untuk cetak, nanti ditempelkan, ya kan. Kemudian untuk LKPD yang sudah saya berikan itu dikembangkan fungsi kuadratnya menjadi 2 fungsi kuadrat lagi. Kemudian dianalisa dari arah kurvanya, dari diskriminannya, ya kan. Kemudian nanti dicari titik potong sumbu X, sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak. Baru nanti digambar, tapi gambarnya menggunakan GeoGebra. Ya, kalian susun, kalian tulis sedemikian rupa, ya kan. Lebih estetik, tapi jangan lupa isinya apa. Ya, tidak hanya cukup cantik tapi tidak ada isinya. Ya, cantik ada isinya. Nanti kemudian di pertemuan berikutnya, ya kan, itu nanti kalian sudah siap untuk presentasi proyeknya masing-masing. Kemudian juga jangan lupa juga ada laporannya nanti, ya kan, ada laporan bagaimana kalian membuatnya, tahapannya gimana, kesulitannya apa, gambarannya apa, ya kan, nanti arahannya apa juga. Ya, silakan sambil buat karena kita ada waktu kosong, ya kan, kurang lebih, jadi dimaksimalkan waktunya. Ya, kalau misalkan nanti tidak cukup, bisa nanti kita cari waktu kembali, ya kan, atau misalkan tidak cukup hari ini, itu lebih bagus. Jadi di pertemuan berikutnya kita langsung presentasi uji dari proyek yang sudah kalian buat. Ya, silakan dibuat. Nanti saya akan keliling sambil lalu barangkali ada yang butuh bantuan, nanti juga akan saya bantu. Kalau masalah print grafiknya nanti juga saya bantu. Ya, tidak usah khawatir. Jadi kalian fokus untuk mengerjakan proyeknya. Ya, silakan dibuat. Ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua proyeknya? Siap. Siap. Siap? Yakin? Yakin. Sudah siap presentasi? Siap. Ya, seperti biasa sebelum dimulai silakan pimpin doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan doa. Ya, saya absen dulu agar semuanya lengkap. Dila Elina ada? Elin? Farah? Ismi? Nah, setiap pembelajaran dimulai ya seperti yang kemarin, ya kan? Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang namanya mengisi zona emosi, ya kan? Seperti biasa akan saya share linknya di grup WhatsApp dan akan kalian isi. Ya, berulang-ulang kali saya sampaikan jangan hanya raganya yang hadir di sekolah, tapi jiwanya tidak ada di sekolah. Ya, yang sedih ada 16%, senang 33%, bingung 33%, tidak berkenan menjawab 16%.
Nah, salah satu yang akan kita lakukan seperti yang kemarin, supaya nanti semangat, mengerjakan proyeknya semangat, presentasinya semangat, ya kan? Kemudian tanya jawabnya juga semangat. Ya, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking untuk menyemangati diri kalian masing-masing supaya lebih semangat, lebih antusias untuk melanjutkan proyeknya dan mempresentasikannya. Ya, silakan berdiri. Bisa dimulai? Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, peserta didik mampu mengkonversikan konsep fungsi kuadrat yang sudah kalian pelajari ya di 2 kali pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ke dalam sebuah proyek fungsi kuadrat dengan kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Jadi diharapkan dalam proyek tersebut ada kolaborasi ya kan? Ada komunikasi antar teman dan kalian kreatif untuk membuat proyek tersebut sehingga terlihat menarik ya dan temannya antusias untuk melihatnya ya. Jadi tanggung jawab juga terhadap kerjanya masing-masing, jangan sampai ada siswa yang tidak berkontribusi. Apakah semuanya sudah berkontribusi terhadap kelompoknya? Sudah ya, bagus. Nah, selanjutnya skenario masih sama ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ya, karena kita akan membahas proyek. Nah, mekanisme penilaian ya sama juga seperti yang saya jelaskan kemarin. Penilaian kelompok, individu, ada penilaian sikap juga nanti ketika berkelompok ya, tanggung jawabnya gimana, kolaboratifnya gimana, komunikatifnya nanti ketika menjelaskan di depan gimana, disiplinnya seperti apa, ya kan? Integritas selama mengerjakan soal nanti, karena di akhir nanti ada tes, ya kan? Ada tes formatif untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan melalui soal pada aplikasi kuisis. Jadi nanti terakhir itu ada pemantapan pemahaman konsep kalian mengenai proyek yang sudah kalian buat. Kemudian motivasi masih sama juga, ya kan? Karena ini merupakan rangkaian dari pertemuan yang kemarin, ya kan? Konsep penyelesaian fungsi kuadrat berguna bagi mereka atau kalian dalam menyelesaikan kasus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik ya tentang konsep kurva atau benda yang menyerupai kurva. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bentuk benda yang menyerupai benda di sekitar kalian. Ya, terutama di lab keperawatan. Nah, dari alat-alat tersebut ada beberapa alat yang menyerupai atau berbentuk kurva. Salah satunya stetoskop. Ada lagi apa kemarin? Ada kateter, ada cucing, ada pispot. Nah, siswa mengerjakan proyek dengan antusias. Ini sudah kalian lakukan di luar jam pelajaran, ya, dan hasilnya akan saya cek dulu, ya kan, sebelum nanti kalian akan mempresentasikan ke depan satu-satu. Kemudian juga nanti ada saling sharing pengalaman belajarnya seperti apa ketika mengerjakan proyek. Ya. Dari mana? Dari laporan hasil kalian mengerjakan proyek. Sudah punya laporannya masing-masing? Sudah. Itu nanti disampaikan dan di-sharingkan kepada teman-temannya di kelompoknya yang lain. Ya, jadi sudah saya cek semuanya, sudah selesai, finishingnya juga sudah selesai. Jadi kita akan masuk pada fase 5, menguji hasil. Jadi maksudnya gimana? Apa yang sudah kalian buat kita uji.
Dengan cara gimana? Dengan cara mempresentasikan di depan. Kan per kelompok nanti jadi siswa mempresentasikan dan memaparkan proyek tersebut dan menempelkannya di kelas. Ya, nanti siswa dari kelompok lain menanggapi proyek yang telah dipresentasikan di depan kelas. Ya, jadi aturannya gini, supaya nanti lebih menarik. Jadi per kelompok akan maju ke depan untuk presentasi, kemudian keliling ke kelompok lainnya, ya kan? Kalau ke depan kan yang belakang mungkin tidak kelihatan. Ya, jadi nanti keliling per kelompok, ya kan, sudah tanya jawab, ya kan, baru nanti di TPS. Ya, jadi presentasi, ditanya jawab, baru keliling, baru TPS. Paham ya? Jadi karena sudah semuanya ready untuk presentasi, jadi silakan yang mau bersedia untuk mempresentasikan ke depan. Ya kan? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kasih plus untuk kelompok 3 yang berani untuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, soal awalnya yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 6 plus min 6X plus 8. Yang pertama, caranya yaitu analisa alat ukurnya dulu. Alat ukur pembukaan ke atas akan memiliki nilai minimum karena nilai A-nya lebih dari 0. Pada pengembangan soal tersebut, perubahan nilai A tetap pada kondisi positif, apakah bisa diganti dengan nilai A menjadi min 2 kali 2 dengan tidak merubah nilai B-nya juga. Ya, sudah jawab. Kasih plus untuk kelompoknya. Nah, sebelum nanti TPS, silakan kalian pilih, kasih tahu ke pilihan satu, ya. Kalau yang belakang, kalau yang kelihatan. Terima kasih sudah presentasi, ya. Saya rasa masih plus untuk kalian. Saya rasa apa yang sudah ditampilkan sudah cukup bagus, ya. Saya akan membacakan laporan proyek Ya. di kelompok saya. Dan judul proyeknya proyek fungsi kuadrat. Dan tujuan proyeknya yaitu untuk mempelajari atau mempresentasikan kepada teman-teman fungsi proyek fungsi kuadrat agar bisa dimengerti. Lanjut manfaat proyek. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi kuadrat dan agar dapat dikerjakan sehari-hari. Yang kedua, bisa tahu cara membuat grafik dengan tepat. Ya. Persiapan personel yang terlibat, yaitu semua anggota kelompok proyek dan guru pembimbing. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas karton, spidol, lem kertas, kertas folio, dan lain-lain. Ya. Lanjut, pelaksanaan waktu pelaksanaan saat jam pelajaran dan saat jam istirahat. Oke. Dalam pelaksanaan 3 hari karena waktu sekolah tidak cukup dikarenakan proyek kali ini dikerjakan bersama-sama. Oke.
Hambatan dan tantangan selama pelaksanaan. Hambatan dalam proyek ini adalah bingung saat menghitung fungsi kuadrat dan juga saat menyusun proyek adalah kertas naskah karena bingung dan ada inspirasi, tapi saat mengerjakan proyek ini kami mendapatkan inspirasi sehingga bisa mengerjakan sampai selesai. Oke. Kelompok terakhir, silakan. Terima kasih dari masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil laporannya. Jadi dari yang saya baca itu hambatannya banyak di kendala waktu karena waktunya terbatas, kemudian bahannya juga. Ya, jadi mungkin nanti ke depan jadi evaluasi buat kita kalau menentukan proyek nanti bisa kasih waktu yang bisa lebih lama ya supaya hasilnya lebih baik. Dan juga hasil proyeknya saya lihat memang sudah bagus semua ya. Cuma jadi evaluasi juga ke depan karena yang belakang kelihatannya ada kelihatan tulisannya. Ya. Jadi nanti mungkin bagaimana caranya supaya tulisan tersebut bisa terlihat dengan jelas. Ya. Itu evaluasi ke depan. Ya. Jadi saya kasih waktu mungkin 1 menit ya kurang lebih untuk merelaksasi pikiran, merelaksasi diri bagaimana caranya dengan teknik STOP. Saya mulai. Ya, jadi bagus ya hasilnya ya. Artinya setelah tes formatif ini menggunakan aplikasi Quizzes, kalian sudah nilainya rata-rata 78. Artinya sudah cukup paham ya terkait dengan pembelajaran kali ini, terkait dengan konsep fungsi dan proyek itu seperti apa. Ya. Sebenarnya di sesi terakhir itu ada sesi refleksi ya sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi link Google Form-nya nanti saya kirim di grup, kalian isi ya di rumah ya. Ya Pak. Nah, ya. Jadi demikian ya pembelajaran untuk proyek fungsi kuadrat kali ini ya. Saya rasa kesimpulannya sudah cukup bagus. Tapi nanti perlu ditingkatkan untuk pertemuan di berikutnya. Kalau misalkan ada proyek lagi ya, entah proyek di matematika maupun nanti di proyek mata pelajaran yang lain ya. Sebelum saya akhiri, silakan salah satu siswa untuk pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.